wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya bisa hadir pada hari ini. Nah, walaupun kita pembelajarannya masih online atau daring, anak-anak ibu harapkan tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan mengajak anak-anak ibu semua untuk bernyanyi dulu. Nah, dengarkan ya. Di mana anak paling rajin, anak paling rajin ada di kelas ini. Di mana anak paling hebat ada di kelas ini. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, ayo semua kita mulai belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mengetahui apa itu gaya, macam-macam gaya. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit sebelum ibu memutar video. Nanti ibu akan memutarkan video kepada kalian. Nah, sebelum memutar video, ibu akan menjelaskan sedikit. Gaya adalah, apa itu gaya? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, macam-macam gaya yang pertama yaitu bisa anak-anak ibu perhatikan. Di sini ada gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Nah, anak-anak ibu untuk masuk ke materi pembelajaran, ibu akan memutarkan satu video tentang macam-macam gaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu silakan simak dan perhatikan baik-baik videonya ya. Nanti setelah videonya sudah selesai diputar, ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, kali ini kita masuk materi pembelajaran ya adik-adik. Kita akan mengetahui apa itu gaya. Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan terhadap benda yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Selanjutnya, kita akan mengetahui macam-macam gaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu gaya otot. Gaya otot adalah suatu bentuk tarikan dan dorongan terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot yang berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya adalah yaitu mengangkat dan memindahkan meja, membuka pintu, mendorong mobil mogok, dan mengayuh sepeda. Yang kedua yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh tarikan dan dorongan dari benda magnetis. Contoh dengan adanya gaya magnet ini yaitu pada dinamo sepeda, kemudian tertariknya paku pada batang besi. Nah, yang ketiga yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dapat menarik benda lain ke arah pusat benda tersebut tanpa menyentuhnya. Contoh adanya gaya gravitasi yaitu buah yang jatuh dari pohonnya akan menuju ke tanah, dan adanya tata surya yang terdapat di planet. Yang keempat yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya tarikan yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Gaya listrik terdapat pada benda-benda yang mendapatkan aliran listrik, sehingga bermanfaat bagi manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Contoh adanya gaya listrik yaitu lampu yang menyala karena mendapatkan aliran listrik. Yang kelima, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan karena adanya gesekan antara dua permukaan benda. Gaya gesek juga berguna membuat benda tidak tergelincir dan tetap pada posisinya. Contohnya adalah sepeda yang berhenti melaju ketika direm. Gaya gesek juga dapat membuat permukaan benda yang bergesekan menjadi arus. Nah, anak ibu setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda.
Nah, macam-macam gaya ada 5. Ada yang bisa menyebutkan? Iya, yang pertama gaya otot, kemudian gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang yang menarik dan mengangkat meja, itu termasuk ke dalam gaya apa? Iya, itu termasuk ke dalam gaya otot. Gaya otot itu apa sih? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot yang berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya seperti tadi, yaitu mengangkat dan menarik meja, membuka dan menutup pintu. Kemudian, Ibu ingin bertanya kepada kalian, kalau contoh dari gaya gesekan ada yang tahu? Ya, contoh dari gaya gesekan yaitu sepeda yang berhenti ketika direm. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gaya gesekan. Nah, gaya gesek apa sih? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Betul sekali, gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan karena adanya gesekan antara dua buah permukaan benda. Kemudian ada gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, bisakah kalian menyebutkan salah satu contoh dari ketiga gaya tersebut? Ada yang bisa? Ya, salah satu contohnya yaitu lampu yang menyala. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gaya listrik. Nah, kemudian kalau gaya magnet, contohnya seperti apa? Nah, salah satu contoh dari gaya magnet yaitu tertariknya paku pada batang besi. Nah, kalau yang terakhir, gaya gravitasi. Sering mendengar kan gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi adalah gaya yang dapat menarik benda lain ke arah pusat benda. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu anak Ibu? Iya, contohnya yaitu bisa dilihat di sini, yaitu apel yang jatuh langsung ke tanah. Itu adalah salah satu contoh dari gaya gravitasi. Nah, setelah anak Ibu melihat video pembelajaran tentang gaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian Ibu menjelaskan sedikit tentang gaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika sudah mengerti, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Ada yang tahu? Ya, pada pembelajaran kali ini kita bisa mengetahui apa itu gaya, macam-macam gaya, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk tugas pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu buatlah salah satu contoh di antara kelima gaya ini yang pernah anak-anak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengerti? Jika mengerti, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk anak-anak Ibu tetap semangat belajar di rumah, tetap selalu jaga kesehatan dan selalu rajin untuk belajar ya. Nah, sebelum Ibu menutup, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.